Ya, timnas Indonesia resmi mengakhiri fase grup dengan finish di peringkat ketiga. Di Piala Asia ini, Indonesia juga selalu berhasil mencetak gol dalam 3 laga yang mereka jalani. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana nasib Indonesia setelah kalah 3-1 atas Jepang? Saat ini, Indonesia ada di peringkat 4 klasemen peringkat 3 terbaik. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan lolos ke 16 besar? Tentu, lolosnya Indonesia sangat-sangat tergantung ke pertandingan lain di grup E atau grup E pastinya. Yaitu jika Oman imbang versus Kirgistan, maka Indonesia bisa lolos. Atau jika Jordania menang dengan margin 2 gol ke atas lawan Bahrain, maka Indonesia bisa lolos. Sementara rival kita di Asia Tenggara, timnas Thailand akan jadi satu wakil ASEAN di 16 besar setelah dipastikan lolos usai hasil di grup D tadi, membuat mereka lolos ke 16 besar. Total kini sudah 14 tim yang secara matematis sudah dinyatakan lolos dan hanya tersisa 2 tiket lagi. 2 tiket ini masih akan diperebutkan oleh Indonesia, Oman, Bahrain, dan Kirgistan. Ya, namun dibalik itu kekalahan Indonesia atas Jepang tentu sangat mengecewakan. Namun secara realistis itu adalah hal wajar. Karena Jepang berada di ranking 17 dunia, sementara Indonesia berada di 146 dunia. Tentu perbedaan 20 kali lipat kekuatannya dibandingkan timnas Indonesia. Bahkan bisa dikatakan kita selevel sekelas Jerman. Timnas Jerman saja kalah 4-1 di laga uji coba melawan Jepang. Bahkan Thailand Raja Asia Tenggara dibobol 5-0 tanpa balas. Sedangkan Indonesia hanya kalah 3-1 di laga resmi. Bahkan jika melihat 2 gol Jepang itu diakibatkan oleh kesalahan 2 pemain Indonesia. Yang pertama, karena kesalahan Jordi Amat melanggar pemain Jepang hingga membuat penalti. Kemudian gol kedua karena bunuh diri Justin Hubner, sehingga bola berbelok ke arah gawang Indonesia. Mungkin jika Indonesia banyak belajar dari laga sebelumnya dan tidak melakukan kesalahan, Marcelino dan kawan-kawan mampu meladeni Jepang meski berada di gempuran lawan. Ya, namun meski begitu, faktanya memang prestasi tim nasional Sintayong belum mencapai titik puncak dengan meraih gelar juara. Tetapi, perlu diakui bahwa Indonesia sudah memiliki pondasi yang kokoh dengan adanya potensi dalam komponen pemainnya. Sintayong juga berhasil mengantar 3 kelompok umur timnas Indonesia ke ajang Piala Asia, sebuah pencapaian yang layak diapresiasi. Tentu, prestasi sejatinya tidak hanya sebatas keberhasilan dalam mendapatkan trofi semata. Apalagi skuad Garuda masih sangat muda, berada di kisaran 21 tahun. Masa keemasan mereka belum mencapai puncaknya. Mungkin 5 tahun ke depan jika Sintayong masih melatih Indonesia, bisa dikatakan skuad Garuda akan menakutkan. Ya, tentu proses pembentukan dan pengasuhan pemain muda perlu mendapat apresiasi yang tinggi, karena merekalah yang akan menjadi tulang punggung masa depan timnas Indonesia. Tentu terima kasih kepada Sintayong atas dedikasinya dan kerja kerasnya dalam membentuk pondasi yang solid bagi bangsa ini. Setiap langkah kecil dan pencapaian yang diperoleh telah memberikan kontribusi berarti terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Kita harus menghargai upaya mereka karena mereka membawa harapan dan kebanggaan bagi negara ini. Semoga tidak ada lagi kata Sintayong out setelah laga ini. Ya, sementara itu pengamat sepak bola kenamaan tanah air, Justinus Laksana baru-baru ini membuat permintaan terbuka kepada Erick Thohir untuk perpanjangan kontrak Sintayong. Dalam Instagram pribadinya, mengunggah sebuah video permohonan terbuka untuk perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas. Ia meminta kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk segera memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, Coach Justin beralasan Sin pantas mendapatkan perpanjangan masa baktinya berdasarkan kontribusi dan perkembangan timnas Indonesia. Sebagai langkah awal, Justin menyoroti progres yang terjadi di timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Juga jajaran PSSI, saya beserta banyak sekali fans timnas Indonesia, kami memohon agar kontrak Sintayong diperpanjang tanpa harus menunggu. Di caption dalam unggahannya itu, ia menekankan Sintayong akan bekerja lebih tenang apabila mendapat kejelasan status kontrak. Secara pencapaian, Sintayong sukses membuat timnas Garuda kembali mentas di Piala Asia, usai terakhir kali di tahun 2007 sebagai tuan rumah. Sekali progres yang dilakukan dengan segala keterbatasan, jadi untuk semua pihak akan lebih tenang bekerja jika kontrak kedepannya itu semua lebih jelas dengan memperpanjang kontrak Sintayong. Terima kasih Pak Erick. Ya, tak cuma Keisuke Honda yang mengakui perkembangan sepak bola di bawah asuhan Sintayong, namun penyerang legendaris timnas Indonesia Bambang Pamungkas juga melayangkan pujiannya untuk pekerjaan Sintayong.
Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir. Menurut BP, Sintayong sudah memberikan perubahan besar di skuad timnas Indonesia. Kelolosan skuad Garuda Muda ke Piala Asia 2023 setelah 17 tahun absen menjadi salah satu buktinya. Saya melihat perkembangan timnas Indonesia cukup baik. Artinya setelah kita sekian lama tidak lolos Piala Asia, kini kita berhasil kembali lolos, katanya dalam sinar bersama kanal YouTube Sport 77. Ya, lelaki yang akrab disapa BP itu kurang sepakat dengan pendapat sejumlah pihak yang menyebut bahwa Sintayong telah gagal dan sudah saatnya didepak dari kursi pelatih timnas. Makanya saya khawatir kalau ada suara-suara yang mengatakan bahwa Sintayong diganti saja. Jujur saja, saya khawatir, karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan solusi yang tepat, ujarnya. BP masih sangat percaya masa depan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sangat cerah. Ia berharap sang juru taktik bisa mendapatkan prestasi dalam waktu dekat, agar bisa memenuhi dahaga pecinta sepak bola di tanah air. Kalau ada orang bilang bahwa ini saatnya dia diganti, menurut saya belum. Saya percaya dengan Sintayong, ujar yang mengerti dengan sepak bola. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir.